Glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan mari serukan, yes. Mari serukan, seru bahwa Yesus Tuhan, bahwa Yesuslah Tuhan. Oh mari serukan, bahwa Yesuslah Tuhan. Mari serukan, bahwa Yesuslah Tuhan. Mari rayakan dan kita akan merasa bahagia, amin. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembahnya. Kita akan merasa sukacita bila kita glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan sekali lagi nyanyi glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, amin. Glory bagi Sang Raja Yesus Kristus. Nyanyi glory bagi Sang Raja. Mari rayakan, kita akan merasa bahagia. Kita akan merasa bahagia, yes, bila kita menyembahnya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, amin. Glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan, sekali lagi mari serukan Yesus Tuhan. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Tuhan. Oh mari serukan, bahwa Yesuslah Tuhan. Mari serukan, bahwa Yesuslah Tuhan. Mari rayakan dan mari rayakan, dan nyanyi sekali lagi. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya, Yesus adalah Tuhan. Haleluya, amin. Di dalam Tuhan kita bersuka-suka. Kalau seluruh bangsa, suku dan bahasa bulan ini berglori-glori, amin. Bulan ini berglori-glori. Tetapi kita yang mengerti kasih karunia Tuhan, setiap hari kita harus berglori-glori, amin. Iya, bukan hanya bulan 12 berglori-glori, setiap hari. Haleluya, karena ada Roh Kudus dalam diri kita. Satu lagi pujian bagi Tuhan, haleluya. Yes, haleluya. Kita satukan hati, kita satukan suara, amin. Haleluya. Kemenangan ada di tempat ini, amin. Haleluya. Kemenangan, kemerdekaan ada di tempat ini, kesembuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Engkaulah Raja, yes, atas dunia ini.
imani, kita datang kepada Kristus. Kristus yang menghancurkan kutuk dari hidup kita. Amin. Haleluya. Jadi orang Kristen yang mengerti kasih Tuhan, dia tahu hidupnya dibebaskan. Dia tahu kutuk dibebaskan, dimerdekakan, dilepaskan dari dia. Amin. Haleluya. Tidak ada sesuatu orang yang bisa menjamin, datang kepadaku, aku melepaskan engkau dari kutuk, kecuali Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Jadi kita pergunakan iman kita. Haleluya. Kita datang kepada Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, Yesus Kristus namanya. Segala kutuk, haleluya, dihancurkan, dipatahkan. Haleluya. Jadi apa itu kutuk? Yang dulunya sakit-sakitan datang kepada Yesus, disembuhkan. Haleluya. Yang dulunya tidak ada pengertian tentang Kristus, datang kepada Yesus, dia dikaruniakan untuk boleh mengerti tentang firman Tuhan. Haleluya. Jadi hanya Tuhan Yesus Kristus yang menghancurkan kutuk. Maaf katanya, segala kebodohan pun boleh Tuhan hapuskan. Tuhan berikan kita kepintaran, semakin hari semakin bijak. Haleluya. Silakan duduk sebentar, kita mau dengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya aja. Haleluya. Bisa kan? Haleluya. Hanya ucapan haleluya yang boleh kami katakan kepada Tuhan. Di dalam haleluya, seluruh hati kami boleh terbuka di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak yang baik. Haleluya. 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 Haleluya Bapak. Yes. Haleluya. Yes.
yang mendengar. Biar firman-Mu Bapa menjadi kekuatan dalam hidup kami. Menuntun kami Bapa. Bagi firman-Mu lah pelita bagi hati kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Bapa. Ampuni segala dosa pelanggaran kami, basuh kami dengan darah. Haleluya Bapak. Layakan kami Bapa. Layakan kami. Biarlah firman-Mu membaharui hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa saudara-saudara kami yang belum hadir, berkati sehingga di minggu yang datang boleh bersama-sama mendengarkan firman. Kami berdoa juga buat saudara-saudara kami yang mendengar melalui media sosial Bapak, melalui online Bapak. Bapak berkati juga mereka semua Bapak. Bapak berikan juga Bapak pengertian akan firman. Sehingga lewat firman juga mereka dibangunkan, dihiburkan dan dikuatkan. Berkati saudara-saudara kami yang mendengar secara online Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Shalom, puji Tuhan. Haleluya. Kita bertemu kembali di ibadah sahabat kita, yaitu ibadah sekali seminggu kita datang untuk memuliakan Tuhan. Oke, Udah kedai Sunday dong. udah? Ayo Tiki udah dapat mau. kita buka kitab kita yuk. Kita ambil dari Matius pasal 4. Matius pasal 4. Yuk, ini pernah kita cuma kita pelajari supaya lebih. Yuk, Matius pasal 4. Oke. Dapat semua Matius pasal 4. Haleluya. Perikopnya tentang pencobaan di padang gurun, ya, pencobaan di padang gurun. Ya, saya baca ya. Demikian firman Tuhan, Matius pasal 4 ayat 1. Maka Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah atau anak Tuhan, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait suci. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Elohim, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu Elohimmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, menyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu Elohimmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ayat terakhir, ayat 11. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Haleluya. Haleluya. Itulah firman Tuhan yang mau kita pelajari minggu ini. Ya. Seperti minggu lalu kita akan pelajari dia ayat per ayat, ya. Dalam pelajari ayat per ayat kita akan coba lihat artinya, ya. Apa, ya. Aplikasinya atau penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lihat mulai dari ayat 1. Dikatakan di sini,
maka Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ya. Ayat 1 begini ceritanya. Sebelum pasal 4 ini, pertama Yesus di ayat 3 baru selesai dibaptis. Ya, kalau kita lihat sebelumnya, dia baru selesai dibaptis. Di pasal 3 di ayat 16 dikatakan sana, sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air, ya kan? Jadi dia baru dibaptis. Artinya apa? Artinya sebenarnya ini gambaran anak-anak Tuhan. Haleluya. Amin. Ini gambaran anak-anak Tuhan. Ketika anak Tuhan sudah percaya Yesus, sudah dibaptis, ya, kita langsung dibawa oleh Roh Kudus ke dalam gelanggang pertandingan. Ya, langsung dibawa. Sama seperti Yesus. Setelah selesai dibaptis, maka Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ya, kita langsung dibawa ke gelanggang pertandingan untuk dicobai, untuk dilihat. Ya, bawa Roh Kudus. Kita pun gitu nanti. Kalau kita sudah selesai dibaptis, ya, ketika anak Tuhan percaya kepada Tuhan dibaptis, dia akan dicobai. Dia akan dicobai. Dicobai, dibawa oleh Roh Kudus. Itu kalau Roh Kudus dicobai kita di gelanggang pertandingan. Apa nih maksud padang gurun? Padang gurun adalah dunia ini. Ya, dunia inilah padang gurun. Ya, dunia ini padang gurun. Padang gurun itu tempat yang keras. Ya, kenapa saya katakan demikian? Di padang gurun sulit dijumpai air. Ya, di padang gurun matahari panas, nggak nyaman. Ya, nggak nyaman. Itu padang gurun, nggak nyaman. Demikian juga dunia ini. Dunia ini nggak nyaman sama anak Tuhan, nggak nyaman. Kalau anak Tuhan merasa nyaman di dunia ini, berarti ada yang salah. Ya, anak Tuhan nggak nyaman di dunia, karena ini padang gurun. Ya, padang gurun itu matahari terik, air susah. Demikian juga di padang gurun dunia ini. Ya, kita sangat sulit menjumpai kebenaran. Sangat sulit. Semua di mana-mana ada kejahatan. Ya, kiri kanan kejahatan. Sangat sulit. Seperti di padang gurun sulit menjumpai air. Di padang gurun di dunia ini juga kita sulit menjumpai kebenaran. Ya. Matahari terik panas. Banyak tantangan. Dibawa ke padang gurun dunia inilah. Artinya apa? Artinya ketika kita keluar ke masyarakat, itulah padang gurun. Ke masyarakat, ke kehidupan sehari-hari kita, di tempat kerja kita, mungkin di sekolah, mungkin di kantor, di masyarakat, itu sebenarnya padang gurun. Itu padang gurun. Kita lihat ayat selanjutnya, apa dikatakan? Dikatakan ayat selanjutnya, ayat 2. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ya, lapar Yesus. Yesus adalah manusia. Dia 100% Tuhan dan 100% manusia. Jadi dia merasa lapar juga. Ayat 3 apa dikatakan? Lalu datanglah si pencoba itu. Ya. Siapa sih pencoba? Musuh. Iblis. Ya. Iblis. Karena tadi dikatakan di ayat 1 dibawa kepada gurun untuk dicobai iblis. Datanglah si pencoba itu. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya. Nah ini perhatikan baik. Jika engkau anak Elohim, anak Tuhan, anak Allah ya, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi Roti. Nah, jadi apa artinya ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Demikian artinya. Ya, tafsirannya begini. Kemudian datanglah si pencoba itu, ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari nggak mungkin langsung datang iblis, nggak mungkin. Dia datang lewat orang-orang yang dipakainya, ya. Dia mungkin datang lewat teman kita, mungkin datang lewat suami atau istri kita, mungkin datang lewat anak-anak, ya. Mungkin datang lewat ya saudara-saudara, mungkin datang lewat keluarga macam, ya. Jadi
si pencoba itu datang nggak langsung lagi, tapi dia datang melalui yang namanya oknum. Oknum artinya apa? Artinya orang-orang yang dipakai. Dia datang untuk mencobai. Jadi ingat, pencobaan itu datang nggak langsung iblis yang datang, ya, tapi bisa melalui orang-orang terdekat kita, ya, bisa melalui orang-orang terdekat kita. Bisa anak, bisa istri, bisa suami, bisa saudara, ya, bisa keluarga, bisa teman. Apa yang terjadi ketika pencoba itu datang dan berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Tuhan, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Nah, perhatikan baik. Di sini si pencoba itu, yaitu iblis, ya, tahu apa kebutuhan Yesus. Ya. Tahu dia apa kebutuhan Yesus? Kebutuhan Yesus apa? Makan. Karena dia sudah lapar. Ya. Kebutuhannya makan. Demikian juga pencobaan yang datang kepada kita melalui orang-orang di sekitar kita, mereka akan mencobai kita melalui apa yang kita butuhkan. Ya. Melalui apa yang kita butuhkan. Karena di sini Yesus membutuhkan apa? Makan. Karena dia sudah lapar. Ya. Jadi pencobaan yang pertama itu, ya, datang, ya, melalui orang-orang yang mencobai kita, yang dipakai oleh iblis. Karena iblis nggak mungkin datang langsung, tapi melalui orang-orang juga. Melalui apa yang kita butuhkan, hal-hal yang kita butuhkan. Seperti Tuhan Yesus yang dibutuhkannya makanan karena dia lapar. Jadi iblis mencobai dia dengan makanan, ya, mencobai dengan makanan. Demikian juga kita sekarang, ya. Apa yang kita butuhkan? Ya, apa yang kita butuhkan? Apa yang kita butuhkan? Iblis akan datang melewat apa yang kita butuhkan. Tetapi apa yang dimaksud iblis di sini? Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Pertanyaannya begini. Kalau batu-batu menjadi roti, itu sihir apa bukan? Sihir. Sihir. Karena nggak mungkin batu jadi roti. Yang jadi roti apa? Tepung. Ya, tepung yang jadi roti, bukan batu. Jadi ini sihir. Ya. Jadi iblis atau setan menawarkan memenuhi kebutuhan kita melalui sihir, melalui hal-hal yang bertentangan dengan firman. Ya. Iblis akan menawarkan untuk memenuhi kebutuhan kita melalui hal-hal yang bertentangan dengan firman, yang melawan firman. Yang melawan alam, hukum alam. Kalau hukum alam, roti dibuat dari tepung, bukan dari batu. Ini sihir namanya. Ini bertentangan dengan firman, bertentangan dengan hukum alam. Jadi nanti iblis akan menawarkan kebutuhan kita bertentangan dengan firman. Contoh, ya, kita butuh uang. Ini hal yang paling lumrah, yang paling sering kita jumpai, butuh uang. Iblis akan menawarkan dengan cara mencuri. Kau kan butuh uang, curi saja. Kau kan butuh uang, pergi merampok. Pencobaan. Iya. Iblis akan memakai orang-orang sekitar kita untuk menawarkan hal-hal yang bertentangan dengan firman. Kau kan butuh uang. Ya. Korupsi saja, korupsi. Ya. Iblis akan menawarkan apa yang kita butuhkan, tapi bertentangan dengan firman. Contoh, ada seorang sakit, ya, sudah berobat kesana kemari belum sembuh, ya. Tetapi ada temannya yang mengajak, oh, di sana ada dukun sangat sakti, penyakit apapun bisa disembuhkan, ya. Iblis tahu kita butuh kesembuhan.
dia akan pakai orang-orang di sekitar kita untuk menawarkan kesembuhan. Tetapi yang jadi pertanyaan, apakah kesembuhan itu bertentangan dengan firman apa tidak? Itu pertanyaannya sekarang. Jadi kita harus mengerti firman. Kalau Tuhan Yesus tidak mengerti firman bahwa roti itu bukan dari batu, tapi dari tepung. Ya, artinya iblis bisa memberi kuasa untuk merubah sihir. Kita bisa pernah lihat, ya, tukang sihir merubah sesuatu. Ya. Tapi kita harus paham, ya, kita harus paham bahwa apa yang kita butuhkan itu jangan sampai kita dapat dengan melanggar Firman. firman. Haleluya. Kalau kita butuh kesembuhan, jangan sampai kita meminta kesembuhan kepada dukun. Jangan. Memang kita butuh kesembuhan, tapi jangan sampai kita melanggar firman, yaitu datang kepada dukun untuk minta kesembuhan. Atau kita butuh uang, jangan sampai mendapatkan uang dengan cara yang tidak benar, dengan mencuri, dengan korupsi. Jangan. Apalagi kebutuhan kita, kebutuhan paling dasar, makanan dan minuman, pakaian, rumah, itu kebutuhan dasar. Kebutuhan selanjutnya apa? Kesehatan. Jodoh. Selanjutnya lagi jodoh. Yang punya anak. Iya. Ketika punya jodoh, baru mau punya keturunan. Ya, yang jadi pertanyaan apa? Apakah kebutuhan kita tadi, keperluan kita tadi, keinginan kita tadi, kita mau dapatkan dengan cara yang melawan firman? Banyak orang ketika membutuh jodoh, ya, dia pergi ke dukun juga. Ya, dia pergi ke dukun. Katanya apa? Istilahnya, saya pernah dengar itu istilahnya, katanya membuka aura, katanya. Pergi ke dukun, ya, ngapain? Membuka aura, katanya, supaya terbuka auranya, supaya bisa disukai laki-laki. Ya. Itu dukun pakai istilah-istilah yang modern. Ya. Supaya apa? Lebih bercahaya wajahnya, menarik, kan gitu, memanis istilahnya. Jangan bertanya dengan firman. Atau butuh anak, ya, mereka rindu punya anak, tapi bertentangan dengan firman. Jangan. Haleluya. Kalau kita berobatlah secara medis, jangan datang ke dukun. Jangan. Tuhan sangat benci kalau kita hal-hal demikian. Ya. Pencobaan pertama dari apa yang kita butuhkan. Ada satu hal lagi yang sangat sering kita jumpai sekarang ini, yaitu apa? Kebutuhan akan kasih sayang. Kebutuhan akan kasih sayang. Jawablah itu, Pak. Ya. Banyak istri kurang disayangi suami. Suami kurang disayangi istri. Anak-anak kurang disayangi orang tua. Mereka butuh kasih sayang, mereka perlu kasih sayang. Yang menjadi pertanyaan, apakah mendapatkan kasih sayang kita harus melanggar firman? Banyak orang hanya gara-gara rindu kasih sayang melanggar firman. Istri tidak dapat kasih sayang dari suami, dia selingkuh. Suami nggak dapat kasih sayang dari istri, melanggar firman, dia cari kasih sayang dari luar, selingkuh. Anak-anak nggak dapat kasih sayang dari orang tua, pergaulan bebas. Macam sekarang. Memang manusia butuh kasih sayang, tapi jangan karena mendapat kasih sayang kita melanggar firman. Jangan. Kalau belum dapat kasih sayang kita dari suami, kalau belum dapat kita kasih sayang dari istri, dari orang tua, dari anak, berdoa kepada Tuhan. Ya, Tuhan, ubahkan dia. Ya. Kalau enggak, raih urapan. Supaya apa? Kita rasakan kasih sayang Tuhan. Ada orang enggak dapat kasih sayang orang tua, enggak dapat kasih sayang suami atau istri, dia raih urapan supaya dapat kasih sayang dari Tuhan. Haleluya. Ya, ada tertulis di Mazmur.
Walaupun bapakku dan ibuku meninggalkanku, Tetapi Tuhan tidak meninggalkan. iya, artinya apa? Kasih sayang Tuhan dirasakan. Haleluya. Kasih sayang Tuhan dirasakan. Jadi kalau kurang kasih sayang, naikkan urapan. Naikkan urapan. Ya, naikkan urapan. Ya, naikkan urapan. Supaya kita mendapat kasih sayang dari Tuhan. Jadi banyak orang gara-gara kurang kasih sayang juga pergi kemana? Kebar. Keluar, menghilangkan stresnya. Jangan. Itu menjadi melanggar firman. Itulah pencobaan yang pertama yang sering kita jumpai ketika kita baru datang kepada Tuhan. Ya, baru datang kepada Tuhan, dibaptis, kita akan dicobai di sana. Kebutuhan-kebutuhan dasar kita, ya, kita akan dicobai. Tapi apa jawab Tuhan Yesus di ayat 4? Coba apa jawab Tuhan Yesus di ayat 4? Manusia hidup bukan dari roti saja. Nyala kau tulis manusia hidup. Dikatakan apa di ayat 4? Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Elohim. Apa artinya? Artinya begini, semua kebutuhan kita tadi itu perlu, memang benar perlu. Perlu kebutuhan kita tadi itu. Makanan, minuman, pakaian, rumah, kasih sayang, ya, kesehatan, itu perlu semua. Tetapi yang perlu kita ingat begini, perhatikan baik ya, perhatikan baik. Semua kebutuhan kita itu sifatnya apa? Sementara fana. Tetapi firman adalah Kekal. kekal. Firman kekal. Firman kekal. Artinya apa? Artinya manusia hidup bukan dari roti saja. Artinya kita hidup bukan dari hanya kebutuhan jasmani kita tadi semua, tapi ada firman yang lebih utama. Haleluya. Ya, ada firman yang lebih utama. Artinya pikirkanlah kekekalan di atas kebutuhanmu tadi. Pikirkanlah kekekalan, karena kebutuhanmu tadi sementara, tetapi firman itu kekal. Ya, enggak kita dapat pun kebutuhan kita tadi, Kebutuhan dasar tadi. tapi kalau kita mendapat firman kekekalan, kita selamat. Ya, kita selamat. Bukan dibilang itu enggak butuh. Butuh kita roti, butuh. Tetapi bukan hanya roti saja. Ya, bukan hanya roti itu. Kebutuhan kita ini kita butuh, tapi bukan hanya itu saja. Ada firman. Ya, bukan hanya roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Ya, artinya apa? Jadikanlah firman di atas kebutuhanmu tadi. Walaupun kamu lapar, ya, jangan sampai karena laparmu itu kamu melanggar firman. Ya, walaupun kau kurang kasih sayang, jangan karena kurang kasih sayang itu kau melanggar firman. Jadikan firman itu lebih utama. Ya. Apa yang kita butuhkan? Apa yang kita butuhkan? Jangan sampai itu melampaui kebutuhan kita kepada firman. Manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari firman Tuhan. Kenapa? Kebutuhan kita itu sementara, itu akan selesai nanti. Kalau kita sudah mati, kita nggak butuh lagi. Kalau kita sudah mati, kita nggak butuh lagi itu semua. Tetapi firman Tuhan kekal. Firman Tuhan kekal. Langit dan bumi akan lenyap, tapi firman-Mu kekal. Rumput menjadi layu, bunga menjadi kering, tetapi firman-Mu tetap untuk selama-lamanya. Ya, itu dikatakan rumput menjadi layu, bunga menjadi kering, tapi firman-Mu tetap untuk selama-lamanya. Firman Tuhan kekal. Ya, banyak orang gara-gara kebutuhannya meninggalkan Tuhan, gara-gara jodoh tinggalkan Tuhan, gara-gara memperoleh kekayaan mencuri. Jangan. Gara-gara kurang kasih sayang jadi bercerai. Ya, jadi selingkuh. Jangan. Banyak orang gagal
di pencobaan pertama ini. Kenapa gagal? Karena tidak menjadikan firman yang lebih utama. Jadikan firman yang lebih utama. Kalau kita jadikan firman nomor 2, pasti kita gagal. Pasti gagal. Oh, haleluya Bapak. Jadikan firman yang pertama. Hukum ke-10 itu pegang dengan teguh. Pegang dengan teguh. Firman ke-10 bilang jangan mencuri, jangan. Firman ke-10 bilang jangan berzina, jangan. Firman ke-10 dibilang jangan ada padamu Allah lain, Tuhan lain, jangan ada. Ya jangan. Firman ke-10 bilang hormati ayahmu dan ibumu, hormati. Hormati ayahmu dan ibumu. Banyak orang ya hidupnya hancur gara-gara nggak menghormati orang tua. Orang tua bilang ke sana, dia ke sini. Orang tua itu nggak menghormati. Ya, dahulukan firman, dahulukan firman. Kita butuh itu semua, butuh. Bukan dibilang nggak butuh, butuh. Firman Tuhan katakan, Matius 6, carilah dulu Kerajaan semua dan ditambah. kebenarannya, semua akan ditambahkan. Tahu ya Tuhan kita butuh, tapi nanti kalau kita cari kebenaran firman Tuhan, semua akan ditambahkan ya. Itulah mengenai pencobaan yang pertama. Selanjutnya naik tingkat pencobaannya. Itu masih yang pertama. Yang pertama ini pun sudah banyak yang gagal orang. Kenapa? Karena tidak mengutamakan firman. Tapi itu tingkat yang pertama. Kalau sudah menang di tingkat yang pertama ini, masuk ke pencobaan tingkat yang kedua. Level 2. Iya, masuk ke tingkat yang kedua. Karena kita tadi dicobai lewat kebutuhan. Tetapi di tingkat yang kedua ini, kita dicobai bukan lewat kebutuhan. Bukan lewat kebutuhan, perhatikan baik. Coba kita baca yang ayat kedua. Nah, pencobaan yang kedua, ayat 5. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait suci. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Elohim, anak Tuhan, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nah, ini dia. Perhatikan baik. Pencobaan kedua bukan datang dari kebutuhan. Bukan. Tetapi datang dari berkat. Nah, ini dia. Pencobaan kedua bukan datang dari kebutuhan, tapi datang dari berkat. Jangan salah, orang yang diberkati bisa dicobai dari berkat itu. Ya. Orang yang diberkati bisa dicobai dari berkat yang diterimanya. Ya. Ketika di pencobaan yang pertama, mereka lagi butuh makanan, belum diberkati. Tetapi yang pencobaan kedua, dia datang ketika dalam berkat. Pencobaan yang kedua, ini tahap kedua. Ketika diberkati. Ketika diberkati pencobaannya datang. Ya. Pencobaan yang kedua datang ketika diberkati. Kenapa saya katakan ketika diberkati? Perhatikan baik ayat ini. Kemudian iblis membawanya ke kota suci. Bisa enggak orang miskin ke kota suci? Nggak bisa. Nggak bisa. Orang kaya yang bisa ke kota suci, yang bisa orang diberkati. Ke Yerusalem. Kalau bahasa kerennya sekarang apa namanya? Umroh. Itu bahasa keren mereka ya. Bisa nggak jalan-jalan ke Yerusalem, ke kota suci kalau nggak kaya? Nggak bisa. Nggak bisa. Pencobaan ini datang ketika kita diberkati. Ya, jangan salah. Orang kaya pun ada pencobaannya. Ya, orang miskin pun ada pencobaannya. Jadi jangan salah. Orang kaya miskin tetap dicobai. Bisa sama jatuh, bisa sama-sama masuk neraka. Perhatikan baik ayat ini. Kemudian iblis membawanya ke kota suci. Tidak semua orang bisa ke kota suci, artinya diberkati. Dikatakan lagi apa sini? Dan menempatkan dia di bumbungan bait suci. Arti bumbungan. Bumbungan itu puncaknya bait suci. Artinya apa? Jabatan rohani. Diberkati secara jasmani, diberkati secara rohani. Dia punya jabatan rohani. Dia di bumbungan bait suci. Ya, bukan hanya di kota suci, tetapi di bumbungan bait suci. Bumbungan itu puncak. Ada puncaknya apa itu? Bumbungan bait suci itu. Artinya dia punya jabatan rohani juga. Mungkin dia penatua gereja. Mungkin dia diaken di gereja.
Atau mungkin dia punya pelayanan penting di gereja itu, atau penginjil, atau pengajar, atau pengkhotbah, atau nabi, Donatur. atau donatur macam. Ya. Jadi pencobaan kedua ini datang kepada orang yang sudah diberkati. Ya. Datang kepada orang yang sudah diberkati. Pencobaan kedua ini dia tidak dalam kebutuhan, tetapi dalam berkat. Dia bisa ke kota suci dan dia ditempatkan di bumbungan bait suci. Bayangkan. Ya. Tetapi kita lihat apa pencobaan yang dialami orang-orang yang diberkati ini. Dikatakan iblis demikian. Jika engkau anak Allah atau anak Tuhan, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Artinya apa? Iblis akan mencobai kita melalui firman. Ya. Iblis akan mencobai kita melalui firman. Artinya apa? Iblis akan membuat kita menuntut Tuhan menggenapi janjinya dalam hidup kita. Ya. Iblis akan membuat kita menuntut Tuhan menggenapi janjinya dalam hidup kita. Karena memang ada tertulis memang ini tertulis di Mazmur 91. Ada tertulis, jika engkau di sini dikatakan ada tertulis malaikat-malaikatnya mereka akan menatang engkau dan kaki supaya kakimu jangan terantuk batu. Itu memang firman ada tertulis di Mazmur 91 ada. Jadi pencobaannya datang begini. Iblis akan membuat kita akan menuntut Tuhan menggenapi firman-Nya dalam hidup kita. Jadi ketika kita melihat firman itu belum digenapi dalam hidup kita, kita jadi kecewa sama Tuhan dan menjadi ragu sama firman Tuhan dan akan meninggalkan Tuhan. Berapa banyak orang gara-gara doanya tidak dijawab Tuhan meninggalkan Tuhan. Banyak orang doanya nggak dijawab. Tuhan, firman-Mu bilang begini. Dia mau menuntut Tuhan lewat janji Tuhan. Tuhan, firman-Mu begini Tuhan. Tapi kenapa hidupku begini-begini? Begini-begini aja. Ujung-ujungnya apa? Dia tidak percaya sama Tuhan lagi dan meninggalkan Tuhan. Saya kenal ada beberapa orang. Dulu begitu giat melayani Tuhan. Ya, pintar dalam firman Tuhan. Ya, giat dalam firman Tuhan, giat beribadah. Tetapi ketika dia melihat hidupnya, mananya Tuhan ini? Kok begini-begini aja hidupku? Kata Tuhan begini firman-Nya, kata Tuhan begini firman-Nya, tapi kok nggak digenapi dalam hidupku? Dia mulai kecewa sama Tuhan. Dia mulai kecewa. Ketika dia kecewa sama Tuhan, dia mulai tinggalkan Tuhan. Ya, jangan kecewa sama Tuhan. Ya, jangan kecewa sama Tuhan. Banyak orang yang kecewa sama Tuhan meninggalkan Tuhan. Ya, jangan kecewa sama Tuhan. Ya, apapun yang terjadi dalam hidupmu, bagaimanapun penderitaan hidupmu, jangan kecewa sama Tuhan. Ya, jangan kecewa sama Tuhan. Kalau kita kecewa sama Tuhan, kita tinggalkan Tuhan, kita yang rugi. Tuhan nggak rugi, kita yang rugi. Kita tinggalkan Tuhan, Tuhan nggak rugi, kita yang rugi. Ada anak Tuhan, saya baca satu kesaksian. Dia naik mobil, dia tabrakan, kakinya patah, harus diamputasi. Dia kecewa sama Tuhan. Tuhan, aku melayani Engkau, aku berkhotbah. Kenapa kecelakaan ini terjadi sama aku? Kakiku patah, di mana perlindungan-Mu Tuhan? Kecewa sama Tuhan dia. Tiap hari bersungut-sungut, tiap hari mengutuki Tuhan, marah sama Tuhan, marah sama Tuhan. Ya, marah dia sama Tuhan, kecewa sama Tuhan. Akhirnya apa? Ditinggalkan Tuhan. Nggak benar kalau Tuhan ini, nggak benar. Kenapa kakiku bisa patah? Kenapa kakiku bisa diamputasi? Nggak benar lagi Tuhan ini.
tinggalkannya Tuhan. Ketika tinggalkannya Tuhan, dia pergi mabuk-mabukan. Mabuk-mabukan. Keluarganya rusak, keluarga berantakan. Akhirnya apa? Akhirnya dia mati dan masuk neraka. Itulah orang yang kecewa sama Tuhan. Jangan kita, ya, jangan kecewa sama Tuhan. Kenapa? Pencobaan ini datang bukan orang yang lagi butuh, bukan. Tetapi pencobaan itu akan menguji. Sama seperti ketika Ayub. Ayub diberkati. Ayub diberkati. Anaknya cantik-cantik, ternaknya banyak. Tetapi ketika pencobaan itu datang, makanya saya katakan tadi, pencobaan ini untuk orang yang diberkati. Apakah dia kecewa kepada Tuhan? Apakah Ayub kecewa kepada Tuhan? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Itu Ayub tidak tinggalkan Tuhan. Tapi kesalahan Ayub hanya satu, dia mengutuki hari lahirnya. Seharusnya jangan dikutuki hari lahir. Karena Tuhan yang melahirkan, tetap terpujilah Tuhan. Haleluya. Tuhan yang melahirkan kita di dunia melalui orang tua kita. Ya. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, entah kau udah punya anak, entah kau belum punya anak, ya, jangan kecewa sama Tuhan. Banyak orang kecewa. Ada satu cerita juga. Gara-gara dia punya anak kesayangan, anak begitu cantik, begitu baik, tiba-tiba anaknya ini mati muda. Mati kita berumur 5 tahun. Begitu ketika anak itu lucu-lucunya, ketika anak itu begitu manisnya, anak itu mati. Dia kecewa sama Tuhan, dia marah sama Tuhan, dia tinggalkan Tuhan. Kenapa kau beri aku anak Tuhan kalau ujung-ujungnya mati? Jangan. Kita nggak tahu. Ada suatu kejadian nyata juga. Sempat ada beritanya itu. Seorang mahasiswi, ya, anak satu-satunya dibunuh. Bergumulan orang tuanya untuk mengampuni pembunuhnya. Tapi akhirnya karena Tuhan datang, dia mengobati hati ibunya, bisa mengampuni. Ya? Macam mana bisa mau kecewa sama Tuhan? Anak satu-satunya dibesarkan begitu cantik seorang mahasiswi, tapi dibunuh. Gak ada lagi anaknya. Harus bisa tetap cinta kepada Tuhan. Kalau dia bisa bertanya, untuk apa kau berikan aku anak Tuhan? Ku besarkan sampai kuliah, satu-satunya ku besarkan, tapi ini pun kau ambil juga. Bagaimana itu? Kita nggak mengerti. Tapi satu yang penting, jangan tinggalkan Tuhan. Seperti Ayub, jangan kecewa kepada Tuhan. Pencobaan ini nanti datang kepada orang-orang yang sudah terpenuhi kebutuhannya. Ini pencobaan tingkat kedua. Nah, tingkat pertama tadi ya mungkin sebanyak orang mengalami, tapi pencobaan tingkat kedua ini mungkin lebih sedikit yang mengalami. Kenapa? Karena ini pencobaan yang lebih lebih dalam. Dia akan diuji apakah dia tinggalkan Tuhan apa tidak. Ya. Karena dia datang dari firman. Firman-Mu Tuhan bilang, diberkatinya yang mengikut engkau, panjang umurnya, ininya, tapi kok nggak terbukti ya. Banyak orang yang kecewa. Ya, banyak orang yang kecewa karena apa? Karena ini tadi iblis akan memakai datang dari firman. Tetapi yang penting, ya, dikatakan Tuhan Yesus apa ini jawabannya? Ini yang penting. Yesus berkata kepadanya, ayat 7, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Elohimmu. Jangan engkau mencobai itu artinya begini. Jangan kau uji Tuhan, jangan kau cobai. Tuhan lebih tahu apa yang menjadi rencananya. Jangan kita mengatur Tuhan, jangan kita uji Tuhan, jangan. Walaupun firman yang mengatakan malaikat-malaikatnya akan menatang engkau supaya kakimu jangan terantuk kepada batu, jangan kita uji. Jangan terjun. Iya, biarlah Tuhan yang menentukan. Biarlah kedaulatan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan panjang umur kau nanti, umurmu sampai begini. Jangan uji, percaya aja. Kalau dikasih syukur. Kalau nggak dikasih jangan kau tinggalkan Tuhan. Ya,
anak-anakmu akan begini, anak itu. Belum, itu nggak jaminan. Baik juga ada anak-anak Tuhan anaknya mati muda. Tapi jangan gara-gara itu tinggalkan Tuhan, jangan. Banyak orang Kristen, anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh sampai matinya juga tetap miskin. Walaupun firman Tuhan bilang kau akan kaya. Jangan uji Tuhan. Ya, Lazarus tetap miskin sampai matinya. Jangan gara-gara kau tetap miskin kau tinggalkan Tuhan, jangan uji, jangan cobai Tuhan. Biarlah kedaulatan Tuhan yang berlaku. Kita boleh beriman, beriman bagus. Tapi jangan imanmu belum terjawab, kau tinggalkan Tuhan. Jangan kecewa pada Tuhan, ya. Itu tadi pencobaannya kedua. Sekarang kita masuk ke pencobaannya ketiga. Pencobaan yang ketiga dikatakan demikian. Yesus berkata kepadanya di ayat 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi. Ya. Tadi bumbungan yang tinggi. Bait suci atas bumbungan. Ini ke atas gunung yang tinggi juga. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Yang ketiga demikian. Pencobaan yang ketiga ini hampir sama dengan yang kedua, ya. Pencobaan untuk meninggalkan Tuhan, ya. Hampir sama dengan yang kedua, pencobaan untuk meninggalkan Tuhan. Tetapi pencobaan yang kedua tadi, iblis datang melalui firman, ya. Tetapi yang ketiga ini, iblis datang melalui kemegahan dunia. Ini dia. Iblis datang melalui kemegahan dunia. Karena dikatakan di sini iblis membawanya ke atas gunung iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Artinya apa? Artinya sebenarnya semua kerajaan dunia dan kemegahannya ini milik siapa? Iblis. Milik iblis. Milik iblis sebenarnya, ya. Karena miliknya lah makanya bisa diberikannya. Kalau nggak miliknya mana bisa diberikannya? Ngerti kan? Kan dibilang iblis, semua kerajaan dunia ini kuberikan kepadamu. Karena milik dia aja makanya bisa diberikan. Kalau nggak milik dia mana bisa diberikan? Semua kerajaan dunia ini dan kemegahannya milik iblis. Tapi kalau Tuhan Yesus mau menyembah iblis, kuberikan sama Tuhan Yesus tadi. Berarti punya siapa berarti dunia ini sama kemegahannya? Punya siapa? Punya iblis. Punya iblis. Mana bisa dikasihnya kalau nggak punya dia? Ya. Kenapa kalau kita menyembah ke orang-orang jahat itu menyembah pesugihan? Bisa jadi betul-betul kaya. Bisa jadi milioner, bisa. Jadi jutawan, banyak uang miliaran, triliunan, bisa. Kenapa? Karena memang semua dunia ini dan kerajaannya milik iblis. Kalau nggak miliknya, nggak mungkin bisa dikasihnya miliknya. Dikatakan kan ini. Dan berkata kepadanya, semua ini akan kuberikan. Iblis membawanya ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Semua kerajaan dunia artinya apa? Semua negara-negara di dunia ini. Negara-negara di dunia ini. Kalau zaman bahasa dulu kerajaan, zaman bahasa sekarang negara. Semua apa yang dikatakan? Memperlihatkan kepadanya semua negara-negara dunia dan kemegahannya. Negara apa yang megah? Negara apa yang megah? Negara yang banyak-banyak keindahan, kekayaan. Ya. Jadi begini, pencobaan yang ketiga bukan pencobaan kepada orang yang perlu lagi. Tadi kan perlu, yang kedua pertama kepada orang yang perlu kan? Yang butuh. Perlu makan, perlu ini, yang butuh ini, butuh ini.
Ini bukan kepada orang yang butuh lagi, bukan. Tetapi orang yang mau mewah. Yang mau mewah. Karena dikatakan kemewahan. Orang kalau sudah tercukupi kebutuhannya, masuk standar, naik lagi kaya. Ya. Tapi setelah standar kaya, di atasnya Mewah. Lux. Kemewahan dunia ini. Kemewahan dunia. Kalau kira-kira naik mobil. Sama enggak ban mobil Avanza 4 dengan ban mobil Ferrari? Sama enggak? Atau Lamborghini atau Mercedes atau BMW? Sama enggak bannya 4? Beda sekali. Hah? Bannya sama 4 kan? Sama, ban yang 4 sama. Yang beda apa? Kemewahan. Kemewahan yang beda. Bannya sama 4. Sama-sama mobil. Sama-sama 4 bannya. Kalau banyak-banyakan ban lebih banyak ban truk. Ya. Kalau banyak ban yang mau dikira, ban truk ya itu lebih banyak. Bisa sampai berapa ban truk. Tapi yang kita bicarakan bukan banyak bannya, tapi kemewahannya. Tahu? Iya. Bukan banyaknya, ya betul Pak, betul. Iya. Kemewahannya. Kemewahan suatu mobil, katakanlah saya ada baca itu mobil Rolls Royce namanya. Itu harganya berapa? 20 miliar. Bisa bikin 20 miliar. Ya, 20 miliar. Jadi kalau dikira sama Avanza harganya satu Avanza 100 juta. Sama bannya 4. Ya. Udah berapa Avanza itu kalau Rolls Royce itu? 1.000. 20 miliar, bayangkan itu. 1.000 Udah berapa panjang itu Avanza disusun dari ke belakang ke belakang. 200 Avanza. 200 Avanza. Bisa buka apa? Showroom. So, itu namanya kemewahan. Ya. Kemewahan. Ada satu cincin, ya, sama batunya. Harganya 100.000, ada pernah saya beli rumah. Beda dengan cincinnya Syokman Paris, beda. Ya. Cincinnya Syokman Paris berapa? 20 miliar. Itu namanya kemewahan. Kali 6 itu cincin. Sama-sama cincin. Sama-sama cincin, tapi beda kemewahan. Pencobaan ketiga datang dari kemewahan. Disinilah banyak orang terjerat. Bahkan saya baca ada beberapa kesaksian hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala pun terjerat. Terjerat. Bukan nggak kaya, tapi dia butuh kemewahan. Jam tangan mau harga miliaran, mobil mau harga miliaran, tasnya mau harga miliaran, sepatunya juga mau harga miliaran, kalungnya, kerabunya, semuanya mau miliaran. Banyak, ya, banyak. Di sini banyak jatuh, bukan hanya orang dunia, anak-anak Tuhan. Gembala-gembala juga banyak jatuh karena kenapa? Kemewahan, mau mewah. Sama-sama baju, sama-sama jas. Tapi ada jas harga 100 juta, ada. Ada jas harga 100 juta. 1 juta pun ada Pak. Harga 500.000 ada. Harga 100.000 ada, Monja. Ya, ada. Ya. Jadi itu namanya kemewahan. Banyak orang jatuh karena kemewahan. Tapi apa kata iblis? Kuberikan kemewahan ini. Kuberikan. Mau berlian, mau rubi, jamrud, apa semua batu-batu yang indah-indah, kuberikan. Asal Iya. Asal apa? menyembah aku. Sujud menyembah. Kuberikan. Asal datang kau apa? Sekali setahun ke tugu nenek moyangmu bikin pesta besar. Datang kau ke tempat kelahiran nenek moyang, di situ ada tugu berhala, tugu nenek moyangmu. Bikin pesta 7 hari 7 malam, potong 100 kerbau. Ya,
Bikinlah sekali setahun bikinnya, tambah kaya kau bikin. Tambah kaya. Banyak. Tidak pernah lupa membuat persembahan kepada kuburan nenek moyangnya supaya tetap dia kaya. Sudah kenal Tuhan, sudah dibaptis, juga tetap mengerjakan itu. Kenapa? Mau mewah, kemewahan. Ya, makanya dikatakan Tuhan, berilah kami pada hari ini makanan kami yang Cukupnya. bukan makanan kami yang mewah. Ada nggak makanan yang mewah? Ada nggak? Ada. Bukan makanan secukupnya, tapi makanan yang mewah ada. Pernah ada suatu teman makan di restoran. Berapa harganya? Lobster, 1 juta. Ya lobster. Buat dimakan. Padahal lobster itu sama kayak udang gitu. Cuma Ya beli aja udang 5 kilo, mana sampai habis 1 juta. Ya, tapi mau mewah, makan di restoran mewah. Ya, Tuhan jangan, Tuhan nggak perlu kemewahan. Makanya dikatakan berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jangan bermewah-mewah, masih banyak saudara-saudara yang membutuhkan. haleluya. Ya, jangan bermewah-mewah. Kemewahan itu ditawarkan iblis. Tuhan tidak pernah menawarkan kemewahan. Tidak pernah menawarkan kemewahan. Ya. Bahkan Tuhan bilang beri. Ya. Kalau kita terus memberi, kita nggak berpikir kemewahan. Ya. Inilah pencobaan yang Ketiga. Akan mencobai kita untuk meninggalkan Tuhan ketika kita ditawarkan hal yang lebih baik, hal yang lebih apa daripada yang kita dapat. Contoh begini, dia kerja di suatu perusahaan, dia sudah bergaji katakanlah mungkin 50 juta, sudah cukup untuk anaknya, istrinya bisa liburan juga udah cukup, ya, udah punya mobil, punya rumah, cukup semua. Tapi akan ada tawaran nanti, kamu akan bergaji 1 miliar. Tapi syaratnya apa? Tinggalkanlah kepercayaan. Tinggalkan Tuhan Yesus. Tinggalkan. Sebentar lagi, perhatikan baik. Ini, perhatikan baik. Ya, semua perhatikan baik. Sebentar lagi akan ditawarkan kemewahan yang hanya boleh dinikmati orang yang memiliki chip anak-anak. Sebentar lagi ditawarkan. Dan jika kita tidak mau terima, kita akan semakin dipersulit. Singkirkan. Disingkirkan. Sebentar lagi akan ditawarkan. Disinilah mulai pencobaan ketiga ini nanti. Dimulai. Kita diberkati. Cukup segala makanan, minuman cukup. Tetapi karena kita mau supaya lebih nyaman, supaya lebih aman, lebih mewah, kita akan ditawarkan nanti chip. Dari situ mereka datang nanti. Lebih mudah bertransaksi. Tawarkan chip. Banyak orang menerima demi kenyamanan. Tapi di situ nanti ada tertulis, barang siapa menerima tanda binatang itu dan bilangan namanya, maka namanya akan dihapus dari kitab kehidupan anak domba dan akan dicampakkan ke dalam lautan api. Ya, ketika pengangkatan terjadi, baru mereka akan dipaksa. Sebelum pengangkatan mereka belum dipaksa, tapi akan ditawarkan. Pencobaan yang ketiga, apa jalan keluarnya? Jalan keluarnya apa? Wahyu 2 ayat 10. Ini jalan keluarnya sebagai ayat penutup kitab, karena sudah jam 1:30 ya. Wahyu 2 ayat 10 sebagai ayat penutup. Wahyu 2 ayat 10. Ayo sama-sama aja kita baca sebagai penutup. Yuk. Wahyu 2 ayat 10. Ayo. Ayo. 3, 2, 1. Janganlah takut terhadap apa yang harus engkau derita.
Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota Kehidupan. setia sampai, Mati. bukan setia setengah, Mati. bukan. Jangan sampai setengah mati setianya, harus sampai mati. Ada yang setia setengah mati, ya setengah mati setianya. Jangan setengah mati, tapi harus sampai mati, ya. Jangan nanggung-nanggung maksudnya, ya. Setengah mati dia masih, udahlah, nggak jadilah katanya. Ya jangan setengah mati, tapi harus benar-benar mati. Seumur hidup masuknya. Iya, setialah sampai Seumur hidup. mati. Ya, setia sampai mati. Jangan mau tinggalkan Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Ya, demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Engkau baik. Kami bersyukur buat firman-Mu. Biarlah kami tetap setia kepada Tuhan. Banyak pencobaan kami alami, tetap biarlah firman-Mu tetap kami utamakan. Dan sebentar lagi Engkau datang Tuhan, biarlah kami Engkau anggap layak, Engkau pandang layak Bapa untuk ikut bersama-sama Engkau Bapa. Terima kasih buat firman-Mu Bapa. Terpujilah Bapa di sorga, sama-sama kita katakan amin, haleluya. Mak, mati kan mak? Haleluya. Shalom untuk kita semua. Shalom. Tadi kalau kita kita dengar di awal firman, pencobaan itu dimulai dari kapan? Ayat sebelumnya. Iya, setelah Yesus dibaptis. Haleluya. Artinya kalau itu untuk Yesus, untuk kita pun setelah kita mendengar kebenaran. Amin. Setelah kita dikaruniakan Tuhan boleh mengerti kebenaran. Haleluya. Amen. Pencobaannya ada 3. Pencobaan yang pertama, setelah kita punya komitmen, punya janji bahwasanya hidup kita untuk Tuhan, langsung dibawa ke gelanggang pertandingan. Kalau saya sendiri dulu saudaraku, ketika mulai dibaptis, dicobai dari kebutuhan. Haleluya. Pada masa itu diuji, saya langsung memasuki tahun moneter. Oke, tahun moneter. Di situ semua ekonomi sedang guncang di Indonesia. Nah, pada masa itu saya diuji. Ada satu orang yang menawarkan, saya akan berikan engkau modal. Tetapi Roh Kudus di hatiku, jangan. Dia ada niat jahat, niat tidak baik. Oke? Haleluya. Laki-laki yang memberikan, saya ingin membantumu, memberikan engkau modal. Roh Kudus katakan, jangan terima. Haleluya. Yang kedua, saya ditawarkan, diuji dari jodoh. Ini kebutuhan. Haleluya, diuji. Bahkan ada yang berkata, lihat nanti Rebeka itu gak kawin-kawin itu, gak nikah-nikah itu. Haleluya. Tetapi apa yang dikatakan manusia itu bukan perkataan Tuhan. Haleluya. Jika Tuhan yang berkata, ku berikan, tidak ada yang dapat menutup. Amin. Sesudah itu kami diuji dari keturunan. Haleluya, diuji. Masih kebutuhan-kebutuhan dasar. Sama seperti tadi, ujian-ujian itu semua kebutuhan yang sementara. Nah, buktinya, pernah nggak melihat seseorang, tapi ini hanya contoh ya, melihat seseorang yang ekonominya pas-pasan, tetapi sukacitanya luar biasa di hadapan Tuhan. Saya pernah ketemu dengan orang seperti itu. Ekonominya pas-pasan, bahkan mereka diuji 25 tahun menikah, tidak mempunyai keturunan, tetapi mereka luar biasa semangatnya. Karena kenapa? Dijadikan firman nomor 1. Amin. Amin. Dijadikan firman nomor 1. Dijadikan. Saya lihat, bahkan ketika saya berdoa bergumul, Tuhan jangan uji aku, Engkau lihat kekuatanku menghadapi ini semua. Saya katakan, oke, masih kebutuhan-kebutuhan dasar. Diuji dari pencobaan kedua, supaya bagaimana kita melanggar firman. Pencobaan ketiga, diuji, saya sudah diberkati. Ini saya terima saudaraku. Jujur ini kesaksian. Ketika dulunya saya dipanggil Tuhan dari mana? Mulai Tuhan pulihkan, perlahan-lahan Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan.
katakan, Tuhan berikan rezeki. Mulailah saya memuliakan diri sendiri. Tahu saudaraku apa yang saya perbuat? Saya mulai berpenampilan lain-lainlah berpenampilan. Karena mungkin pada masa itu sosialnya saya itu di orang-orang yang berpenampilan seperti itu. Nah, saya mulai berpenampilan glamor, bermakeup ke gereja 2 jam. Nah nih, warna-warni sampai bapak ini bilang, apa ini kayak ular kadut katanya, bikin sini, nah, lentik-lentikan. Sampai saya bukannya berdoa pagi-pagi, padahal mau melayani, tetapi merias bagian luar sampai membuat orang wow. Nah, saya seperti kata Bapak ini tadi, mempermuliakan diri. Saya beli batu ini, berlian ini. Maaf ya, bukan untuk kesombongan. Ketika Tuhan mulai memulihkan, mulai mengangkat, saya tertuju kepada diri saya sendiri. Saya beli batu ini harus seragam dengan ini, harus seragam dengan ini. Ketika mata batunya copot, jantungku copot. Jujur, ini pengalaman pribadi. Saya beli berlian mata biru, dikelilingi mata putih. Ketika kami STM, saya pakai puji-pujian, haleluya. Ku tengoklah batunya copot 1. Ku tengok batu berlian, ku copot batunya 1. Saya nggak bisa menikmati hadirat Tuhan lagi. Aduh Tuhan, kemana batuku? Kemana batuku? Kemana batuku 1 ini? Nggak bisa ku nikmati. Aduh Tuhan, kemana batuku? Nggak nampak sampai ini hari, nggak nampak batunya. Saya jual ke toko berlian, langsung dipotong, nggak sesuai. Pokoknya nggak masuk akal. Nah, oke. Ketika diuji, orang-orang yang kelaparan diuji, orang-orang yang diberkati juga diuji. Jangan bilang orang-orang yang diberkati nggak diuji. Saya diuji. Kata Tuhan, stop Rebecca, stop. Aku memanggil engkau bukan untuk itu. Stop, bukan untuk itu. Saya katakan kepada Tuhan, berikan aku waktu Tuhan, berikan aku waktu. Saya tawar-tawar dengan Tuhan. Saya tawar-tawar. Iyalah Tuhan, masa aku diberkati gak boleh kutunjukkan. Stop, bukan untuk itu. Aku memanggil engkau, aku memberkati engkau supaya engkau menjadi berkat kepada banyak orang. Amin. Amin. Itu tujuan Tuhan untuk kita. Nah, sekarang dimanapun level kita, oke, apakah kita masih diuji dari kekurangan? Ayo setia kata firman. Oke, apakah kita diuji untuk melanggar firman, untuk mencobai? Kata Tuhan setia. Yang ketiga, apakah kita diuji dari kelimpahan? Haleluya. Kami buka toko hari Minggu. Dari dulu kami udah lakukan firman 6 hari bekerja, 1 hari berhenti. Sekalipun belum ada pelayanan kita ini. Tidak, bukan karena ada pelayanan kami lakukan itu, tidak. Semenjak kami kenal firman. Oke, nah, tetapi bagi pebisnis, bagi orang yang berdaganglah, kalau udah dibilang malam takbiran, orang yang berdagang udah tahu itu. Malam takbiran itu ujian, sungguh-sungguh ujian. Kenapa? Disitulah pedagang itu bisa mendapat untung yang di luar dugaan. Nah, tetapi jatuh di hari Minggu, di mana kami yang sudah sepakat suami istri untuk 6 hari bekerja, 1 hari berhenti, tetapi dipuji. Malam takbiran jatuhnya di hari Minggu. Nah, mulai datang si polis, musuh, membuat tawaran. Enggak apa-apanya Rebecca, kau setengah hari aja kau, ibadah aja lah kau. Nanti kau apa? Enggak apa-apanya itu makhluknya Tuhan. Mulai direnung-renungkan sebulan sebelum dapat malam takbirannya. Oh iyalah pula ya. Mulai kita berdamai-damai dengan tawaran iblis. Mulai kita buka hati, lalu dia masuk. Iya, enggak apa-apanya itu, enggak apa-apa itu. Yalah iya. Tahu teman-teman, kami pergi ke tempat ibadah yang lain, bukan ke tempat ibadah kami. Hamba Tuhan yang tidak pernah kami jumpa, yang tidak pernah kami kenal sebelumnya, pas khotbah. Tahu saudaraku kenapa kami ibadah cepat pagi-pagi? Supaya kami bisa cepat buka di tengah hari. Kami pergi ke tempat orang yang ibadahnya pagi-pagi. Ya ini logika. Tuhan, logika main juga. Nah, hamba Tuhan yang tidak kami dengar pas khotbah. Jika engkau mencintai Tuhan dengan segenap hatimu, engkau akan melakukan perintahku dengan segenap hatimu. Lalu dikatakannya,
Pebisnis, adakah engkau bekerja di hari Minggu? Tak, tidak kenal, enggak kenal. Tetapi dikatakannya ini tidak bisa kita katakan kepada orang yang belum dalam rohaninya. Tetapi jika engkau terpaksa, engkau tidak mempunyai makanan di hari itu juga, di hari perhentian, engkau tidak punya sesuatu yang engkau berikan kepada anakmu, lalu engkau harus bekerja, lain ceritanya. Tetapi jika engkau diberkati, hanya ingin mempermewah dirimu, hanya ingin menambah pundi-pundimu, engkau berhadapan dengan Tuhan. Lalu saya katakan, aduh Tuhan, aku tadi menghindari ininya aku. Tiba-tiba ketemu di sini pendeta yang gak aku kenal. Iyalah Tuhan, ampunilah aku. Pertama-tama berperang. Aduh, padahal hatiku tadi berbuka aku setengah hari. Betapa sayangnya Tuhan sama kami. Amin. Sayang kali Tuhan secara rohani. Walaupun aku secara jasmani harus tidak dapat untung di malam takbiran. Ini berapa tahun kemudian juga terjadi, 5 tahun kemudian kembali lagi, datang lagi seperti pas juga malam takbiran, pergi ke gereja lain juga, sama kejadiannya batuannya tidak pernah kami jumpa. Entah kenapa itu pula temanya. Lalu di situ kami nyerah. Mau hari apapun malam takbiran, mau malam minggu, mau hari minggu, mau malam apa itu, nama